Karena tiba-tiba ada orang yang nelpon saya pikir daripada dia datang ke Indonesia juga repot, ya udah saya yang berangkat ke luar negeri, saya temuin apakah ada relevansinya atau tidak, nanti saya akan. Dan selamat malam. Kalau update-nya proses tetap berjalan, insya Allah saksi-saksi dipanggilin semua karena saksi pelapor Nikita Mirzani itu sudah diperiksa pada hari Rabu ya, sehingga secara otomatis semua saksi-saksi yang sebelumnya dimintai keterangan atau dilakukan interogasi pada proses penyelidikan semuanya dipanggil kembali dan dimintai keterangan sebagai saksi. Kapan harinya? Yang jelas pada hari Rabu itu ada sekitar 4 saksi ya, termasuk Nikita, dan sebetulnya yang Anda lihat itu ada Nikita, ada Mail, ada Yolo yang Anda perhatikan, dan Edwin. Jadi 4 orang inilah saksi yang hadir pada hari itu. Selanjutnya saya tidak tahu, karena itu menjadi haknya penyidik untuk melakukan pemanggilan kepada siapa saja saksi yang terkait untuk dimintai keterangan. Seperti itu. Ini kan apa itu responnya? Ya, kalau misalnya orang menyatakan begitu, kalau tiba-tiba dia bilang kliennya bersalah, ya kan bunuh diri itu. Pasti selalu bilang tidak bersalah. Orang yang dilaporkan itu punya hak untuk apa saja, termasuk punya hak untuk diam, punya hak juga untuk membantah. Nah, jadi kalau bagi saya nggak penting dia mau bilang apa saja. Yang saya ingatkan, saya kasih garis supaya paham. Peristiwanya itu di bulan Maret sampai bulan September di wilayah hukum Jakarta Selatan. Biar clear. Jadi kejadiannya adalah di negara Republik Indonesia, bukan di mana-mana. Supaya jangan kacau cara berpikirnya untuk menyelesaikan permasalahan ini, seperti itu. Saya tidak bisa menyatakan sekarang, yang jelas saya memang harus menemuinya, besok pagi saya berangkat. Apakah dia ada relevansinya atau tidak, saya tidak bisa menyampaikan sekarang. Ya, karena tiba-tiba ada orang yang nelpon saya pikir daripada dia datang ke Indonesia juga repot, ya udah saya yang berangkat ke luar negeri, saya temuin apakah ada relevansinya atau tidak, nanti saya akan memutuskan. Yang tahu saya, artinya ini ada relevansinya, ini tidak, ini terkait dengan tempus delicti-nya atau tidak, saya tahu setelah saya akan bertemu pada hari Sabtu besok. Saya hanya, kalau tidak PP mungkin saya pulang minggu. Di luar negeri saya nggak boleh sampaikan, masih wilayah Asia. Apa saya nggak paham. Anda lebih baik tanya penyidik ya, karena penyidik sudah diwakili oleh Humas, tanya Humas. Yang jelas prosesnya begini, proses hukum, supaya saya ulangi kembali, mohon maaf, proses yang kemarin itu adalah penyelidikan. Dalam proses penyelidikan, maka semua dimintain keterangan, namanya berita acara interogasi, termasuk terlapor, sehingga terlapor pun tidak mungkin bisa ditahan, sehingga dipulangkan. Karena itu memang tidak boleh ditahan karena masih dalam proses penyelidikan. Setelah proses penyelidikan ditemukan adanya peristiwa pidana, maka naik tahapannya menjadi tahapan penyidikan. Pada proses tahapan penyidikan maka dipanggil semua saksi-saksi yang sebelumnya dimintain keterangan atau diinterogasi, dimintain diklarifikasi, maka semuanya dipanggil untuk dimintain keterangan sebagai saksi. Nah, setelah semua diminta keterangan sebagai saksi, namanya berita acara pemeriksaan. Jadi dulu itu adalah berita acara interogasi, BAI istilahnya. Nah, nanti itu BAP, berita acara pemeriksaan, biasanya itu seingat saya, mudah-mudahan saya tidak salah, pro justisia, jadi untuk keadilan. Jadi itu beda nantinya. Jadi kalau berita acara pemeriksaan beda, seseorang yang dulu dimintain keterangan, sekarang dimintain sebagai saksi, diminta keterangannya sebagai saksi. Jadi
Anda sebagai saksi dalam perkara nomor sekian atas nama pelapor, itu kalimat awalnya seperti itu, supaya semua paham itu perbedaannya. Nah, dalam perkara yang saat ini ditangani Polres Metro Jakarta Selatan itu adalah dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak. Ada 3 pasal yang saya laporkan, di mana ancamannya itu minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Maka sesuai dengan pasal dalam KUHP, dengan ancamannya ada di atas 5 tahun, maka ada alasan objektif untuk melakukan penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Artinya dibenarkan untuk melakukan penahanan terhadap orang yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana dengan ancamannya 5 tahun ke atas, seperti itu. Kenapa harus kaget? Itu kan dia yang tahu sebetulnya. Kejadiannya dia yang tahu. Jadi nggak perlu saya nanggapin mau kaget mau apa. Yang jelas ikutin prosesnya. Kalau memang, karena begini, jadi semua saksi itu sudah ada. Jadi saya kasih coba ilustrasi lagi. Ingat-ingat kejadian di minggu pertama, minggu kedua di bulan Mei. Itu saja. Jadi ada peristiwa Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Itu peristiwa rentetan. Tapi ada peristiwa yang krusial, di mana peristiwa itu adalah minggu pertama, minggu kedua di bulan Mei tahun 2024. Ada apa? Mereka yang bisa jawab. Terakhir Bang, yang mau disampaikan. Saya minta proses ini harus dihormati sama semua pihak, hormati prosesnya, hargai, dan saya termasuk Nikita Mirzani semuanya mempercayakan sepenuhnya kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang memang mempunyai keahlian, dan mereka adalah ahli-ahli di bidang penyidikan atau serse ya. Jadi jangan diragukan lagi, pasti mereka akan objektif karena mereka disumpah sebagai penyidik. Mereka pasti akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyidik sesuai dengan peraturan Kapolri. Jangan diragukan kembali mereka semua.